Oke, saya akan melanjutkan yang terpotong di video sebelumnya. Jadi terakhir kan apa ya? Alangkah anehnya kalau kita membuat fungsi yang khusus hanya untuk satu bilangan saja gitu ya. Jadi artinya sama seperti ketika kita membuat program biasa, kita kan apa ya? Si angkanya itu kan bisa dibilang bebas gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya angkanya bisa berapa aja gitu. Jadi programnya itu berlaku umum, bisa untuk angka 10, ganjil genapnya bisa 11, 12, 100 gitu ya. Nah, maka kalau di program kan kita biasanya pakai yang namanya input gitu ya. Kita read aja, kita baca dari user, kemudian ya nanti kita tentukan gitu ya. Jadi oke, gini lah ya. Kalau misalnya ya di program biasa, itu kan di sini saya ada algoritma misalnya namanya bilangannya apa ya, bill aja misalnya. Saya bikin bill di sini gitu ya, integer. Kan kalau di program biasa gitu ya. Kemudian saya akan read bill-nya. Gitu kan? Ya, bilangannya dibaca, kemudian ini angka-angka ini, angka 10-nya kita ganti dengan bill gitu ya. Atau saya kasih warna merah deh ya, nih, biar kelihatan perubahannya di mana. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau di program biasa, itu biasanya kita bikin satu variabel untuk menampung angka-angka tadi, tipenya integer, kemudian saya sebelum if, saya baca dulu kan bill-nya, kemudian baru saya cek, kalau bilang bill-nya itu modulus 2 habis, maka genap, kalau enggak berarti ganjil, kan gitu ya. Nah, ini kan jadi lebih apa? Jadi lebih umum gitu ya, general gitu. Jadi nama fungsinya bukan ganjil genap 10, tapi ya ganjil genap aja gitu. Karena bisa buat semua bilangan kan, gitu ya, bilangan buat gitu. Nah, tapi ini tidak boleh dilakukan di fungsi. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau kalian ini misalnya diimplementasikan gitu ya, ya jalan sih, jalan benar gitu ya. Cuman idenya nggak kayak gitu gitu ya. Fungsi itu punya satu apa namanya, satu fitur yang namanya parameter, yaitu saya bisa lempar dari sini gitu. Jadi bukan hanya fungsi yang bisa melempar ke yang manggil, ini kan tadi fungsinya return ya, return terus dia kayak lempar gitu nih hasilnya gitu ya, kembaliin ke program utama, tapi juga bisa apa, dari fungsi utamanya itu juga bisa ngelempar ke yang dia suruh gitu, ke fungsi gitu. Jadi bisa saut-sautan gitu ya. Jadi dari program utama tuh bisa melempar ke fungsi ganjil genap, begitu pula dari ganjil genap sama seperti yang tadi bisa melempar balik ke program utama. Ya, itu bisa. Jadi bukan hanya ini, bukan hanya jadi apa ya? Flow-nya bukan hanya ke sana, tapi sebenarnya kan ada nih flow ke sini pas manggil. Nah, ini juga bisa sambil ngirim sesuatu nih gitu. Kayak state ini kan ketika dia balik ke sana, itu kan dia mengirim genap gitu ya, mengirim si state-nya. Nah, yang merah ini itu juga bisa ngirim sesuatu gitu. Jadi alih-alih saya pakai ini, minta ya input dari fungsi ini, input dari user, yang tidak boleh dilakukan kalau di kelas ini, ya kalian masih ingat, nah inilah. Saya balik ke ini ya, ke slide-nya. Bentar, saya udah share slide-nya belum? Khawatir tidak terlihat. Sudah ya. Ini. Ya, jadi sebaiknya gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, tapi best practice-nya sebaiknya fungsi itu isinya tidak memberikan efek pada program seperti minta inputan user. Gitu ya. Sementara kalau fungsi yang seperti ini kan ini jelas nih, minta inputan user, orang ada read kok gitu ya, atau input. Nah, bagaimana caranya supaya saya tidak minta inputan dari user gitu? Saya tahu aja dari mana kalau dia angkanya berapa gitu. Sebenarnya itu kita tetap bisa minta inputan dari user dan tetap harus minta input kan, baik itu dari user, dari file, tapi pokoknya harus minta input kan. Karena kalau enggak, terus apa yang mau dicek gitu ya.
tapi tidak di fungsinya gitu. Tidak di fungsi ganjil genapnya, tapi kalau dalam kasus yang sekarang ya itu di program utamanya gitu. Jadi di program utamanya, ini program utamanya sudah agak-agak kacau ya, jadi coba saya sedikit rapikan dulu. Oke. Di program utamanya di sini bikinnya bilangan, kemudian integer. Kemudian algoritmanya adalah tadi itu aja nih, ngikutin ini. Read bill gitu. Wah, tapi kan ngeceknya di sini Bu, billnya mod berapa gitu kan? Mod 2 atau habis atau enggak. Oh iya gitu. Nah, makanya si bilangan ini kan yang dibutuhkan kan bilangannya kan. Si bilangan ini dikirim ke fungsi ganjil genap. Gimana cara ngirimnya? Disimpan di sini gitu. Ya, ketika saya manggil itu ini istilahnya argumen. Ya, bukan parameter ya, argumen istilahnya. Jadi saya ini kan namanya udah nggak 10 lagi ya. Ganjil genap. Nah, jadi dia ngirim yang namanya argumen bill gitu. Isinya berapa nggak tahu kan, saya baca dari user. Jadi ketika dia panggil fungsi ke sini, itu sebenarnya dia ngasih nilainya bill. Nilainya bill berapa? Ya nggak tahu. Misalnya gini ya, bill. Ya kan bacanya dari sini kan. Program utama status integer, bill integer. Berarti saya bikin 2 variabel kan ya. Kemudian read bill. Mau berapa? Misalnya usernya memasukkan angka 21 misalnya gitu. Misalnya. Berarti kan isi billnya 21. Maka ketika dia panggil ganjil genap, maka yang dikirim adalah bilangan 21, 21, 21 yang ngalir ke sini. 21, 21. Nah, ke sini gitu. Ke variabel, ke fungsi ganjil genap. Masalahnya adalah tadi kan kalau mau pakai itu berarti kan yang ininya nggak ada kan ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada gitu kan ya. Karena katanya nggak boleh tuh, nggak boleh tuh ada pembacaan input dari user gitu kan ya. Nah terus apakah serta merta ketika di sini bill terus di sini langsung bisa dipakai gitu? Tidak gitu, tidak. Kenapa? Karena ketika saya panggil ini harus ada yang nangkep dulu. Nangkepnya di mana? Nangkepnya sama, dibuka kurung tutup kurung gitu. Jadi harus match gitu ya. Ini kan ganjil genapnya ada isinya nih, ada argumen namanya. Maka argumen ini akan ditangkap dengan yang namanya kalau di sini kita sebutnya ketika didefinisikan itu namanya parameter. Itu ya, bedanya gitu aja biar bisa ngomong. Kan ini kan definisi fungsi ya, namanya parameter. Nah di sini, yang sini sebenarnya agak panjang ya. Jadi saya hapus dulu bagian sininya. Di parameter saya harus bilang bahwa dia akan menerima suatu variabel yang tipenya integer gitu. Ya, ini tadi string. Ya, jadi si 21, 21, 21, 21 ini akan diterima oleh variabel lokal di ganjil genap namanya bill. Namanya harus bill nggak? Enggak. Namanya boleh A, misalnya angka gitu ya. Saya namanya A aja lah di sini gitu. Karena yang dilempar itu bukan si bill-nya, tapi isi dari bill 21, 21, 21. Yang harus sama itu adalah ini tipe datanya gitu. Bill tadi dia ngelemparnya tipe datanya apa? Integer. Maka harus ditangkap oleh integer. Ini yang namanya mau A, B, C, D, Z itu terserah. Tapi ingat, ketika ini namanya A, berarti yang dicek bukan bill gitu ya, tapi karena yang dikenal adalah A. Pokoknya makin rumit, tapi kalian harus paham. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diubah yang lainnya, itu hanya benar-benar sebenarnya mengubah angka 10 tadi gitu. Supaya namanya supaya angkanya nggak 10 terus, maka kita ganti dengan parameter gitu. Jadi ini sebenarnya ada parameter A gitu sama state ya. Jadi A itu otomatis ada tanpa kita kayak bilang ke kamus gitu, enggak gitu. Jadi parameter pun ada di sini. Ya. Oke, yang isinya copy dari 21 ini, berarti ini 21 nih isinya, 21 gitu.
tapi kalau tadi namanya sama ya, itu gimana tuh variabelnya? Apakah sama-sama pakai yang merah ini? Enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya namanya pengen sama-sama Bill misalnya, namanya Bill gitu ya, biar nggak bingung, saya namanya sama aja Bill gitu. Maka tetap saja itu adalah Bill yang berbeda dengan Bill yang merah gitu. Jadi Bill yang merah ini punyanya si program utama, tapi si fungsi ganjil genap ini punya Bill lagi di sini gitu. Kebenaran aja namanya sama. Ya kayak kalian lah namanya siapa Asep misalnya kan bisa banyak gitu ya yang namanya Asep ya. Nah, gitu. Sama state berarti kan ya. Nah, si Bill-nya isinya berapa? Ya sesuai dengan yang tadi dilempar aja kan 21 gitu kan 21. Kebenaran gitu nama apa angkanya sama karena memang yang dikirim itu gitu. Tapi kalau angkanya beda juga bisa-bisa aja gitu. Ya. Terus ya udah dicek sama seperti tadi. Oke, semuanya tahapannya sama kecuali yang awal ini. Nah, dengan begini maka ganjil genapnya jadi umum gitu ya, bisa untuk angka berapapun tergantung user memasukkan di sini. Mungkin ada yang nanya lagi, Bu, boleh nggak kalau nggak variabel? Angka aja gitu, ya boleh aja. Jadi misalnya, ya pokoknya yang penting parameternya tipenya apa nangkepnya integer kan? Berarti saya bisa nih ngirim di sini 35 gitu misalnya. Bebas aja, boleh. Jadi nanti yang dikirim adalah kalau ini benar-benar literalnya kan ya angka 35, 35, 35. Yang lain lagi misalnya apa? Ekspresi, bisa nggak Bu ekspresi? Boleh, misalnya apa? Misalnya ini namanya Bill ditambah 5 ya. Boleh aja. Langsung jadinya aneh gitu, nggak konsisten ya. Tapi kalau apa, misalnya gini ya, ini boleh ekspresi. Atau 7 tambah 3 gitu boleh. Jadi kalau kayak gini berarti kan isi Bill-nya berapa? Misalnya tadi 21 gitu ya. 21. Nah, ini boleh dijadikan contohnya. Ya, Bill-nya kan 21. Ditambah 5 kan? Jadi berapa? 26. Maka yang dikirim adalah 26 gitu. Nih 26, 26, 26. Nah, maka bill di sini isinya 26 gitu. Nah, kan beda nih sama bill yang ini 21 gitu. Beda gitu karena dia ini mah bukan tergantung bill yang ini gitu, tapi tergantung yang waktu dilempar aja argumennya berapa ditangkap oleh parameternya. Oke? Jadi itu adalah kira-kira kalau di video sebelumnya kan kalian sudah belajar prosedur dan fungsi tanpa parameter. Nah, sekarang ini fungsi dengan parameter. Tapi yang akan dipakai di kelas ini adalah fungsi yang memiliki parameter. Ya. Kalau prosedur masih boleh nggak pakai parameter, tapi kalau fungsi tidak diperkenankan di kelas ini supaya membiasakan kalian. Ya, jadi sebenarnya kalau di luar, kalau udah kerja sih ya bebas-bebas aja sih sebenarnya kalau secara teknis gitu ya. Tapi best practice-nya begitu. Oke. Jadi tadi sekaligus ya, maksudnya visualisasi tadi itu sekaligus bahwa mana tadi? Nah ini memperlihatkan alokasi memori ya. Kan di kamus lokal ya variabel lokal tuh saya bikin tuh variabel-variabel yang tadi disebutkan oleh fungsi gitu ya. Jadi saya ada yang hijau-hijauin loh, ada deal, ada state gitu. Itu namanya variabel lokal. Jadi kita buat alokasi memori sendiri gitu ya. Nah, kemudian ketika saat programnya selesai, ketika return, ya dialokasi gitu. Jadi ini ketika udah return ke sana, maka ini hilang nih dua-duanya, sudah dihapus dari memori. Dan sifatnya lokal hanya dikenal di sini saja gitu ya. Jadi nggak bisa nih misal ya, ini kan ada state nih, dan di sini saya print state gitu, nggak bisa gitu. Karena yang dikenal adalah kalau di sini karena ini state ini tidak dikenal gitu. Ya. State yang ini ya. Kalau ini namanya status juga gimana? Bisa nggak di sini di print status? Ya bisa di print status di sini, tapi itu status yang ini gitu. Bukan status yang di sini. Jadi ya beda lah. Kalian bayangkan aja ini dua orang yang berbeda sebenarnya namanya sama. Oke? Nah, tadi apalagi? Oh, ini penamaan fungsi adalah kata benda gitu ya. Ini ganjil genapkan kata benda. Kemudian algoritmanya berisi algoritma tadi ya udah ya. Oke. Itu saja kalau yang
Mungkin kita bahas yang di slide ya. Nah, yang di slide ini kok kayaknya agak beda nih, Bu. Gitu ya. Yang di slide ini sebenarnya mirip-mirip aja. Cuma coba ya kita lihat ya. Kita copy paste ke papan tulis. Ini pusingnya saya hapus saja. Nah, oke. Kalau kalian perhatikan, yang dilihat sebenarnya ini aja ya. Ini yang di dalam kotak oranye ini adalah fungsi genap ganjil gitu ya. Ya sama ya, saya ganjil genap ya. Ya genap ganjil. Kemudian lihat ini parameternya adalah namanya n. Kalau tadi kan parameternya bil atau a gitu ya, bebas ya. Tipe datanya integer, ini adalah tipe data dari nilai kembaliannya. Oke. Nah, isinya sama persis. Ini harusnya ya. Kalau n kan ini kan, karena namanya bukan bil atau a sekarang kan, tapi n mod 2 sama dengan 0, maka langsung return-nya genap gitu. Jadi nggak pakai variabel lagi, kan boleh aja gitu ya. Jadi boleh langsung literalnya gitu, return genap gitu. Pokoknya yang penting yang dikembalikan tipenya string. Mau dia disimpan dulu di variabel bertipe string boleh, atau langsung string-nya dikembalikan juga boleh. Ya, dan ini return ganjil. Udah ya, ini fungsinya ya, genap ganjil. Nah, sekarang kan kita kalau mau jalanin dari sini gitu ya, program something. Oke, algoritma input bill. Berarti kalau di mana? Di program utama saya kasih warnanya merah ya. Saya punya bill, atau gini deh. Nah, saya bikin gini deh. Saya bikin misalnya ini blok memori gitu ya. Oke, kemudian saya buat ini ada variabel, ini sebenarnya harusnya di sebelumnya ada kamus ya. Jadi ada kamus bill sama bill-nya integer, x-nya string gitu ya. Harusnya gitu ya. Oke. Jadi ini harusnya ada kamusnya. Nah, berarti saya bikin satu variabel di sini ya saya isi ini namanya bill sama misalnya di sini namanya x. Oke. Yang merah ini punyanya program something gitu ya si variabelnya. Nah, kemudian ini udah ini udah. Oke, kemudian input bill. Berarti saya memasukkan saya minta user untuk memasukkan bilangan. Let's say bilangannya berapa? 11 gitu ya. 11. Nah, gitu ya. Nah, kemudian udah ya input. Nah, kemudian kalian lihat print genap ganjil bill. Nah, ini apa gitu? Kalau kalian perhatikan, ini adalah print itu fungsi ya, fungsi untuk mencetak gitu. Nah, saya meminta komputer untuk mencetak yang ada di dalam kurung ini kan, ya. Mencetak apa? Mencetak genap ganjil bill. Gitu. Apa itu mencetak tulisan genap ganjil bill? Enggak kan? Bukan mencetak string ya. Genap ganjil bill. Nah, kalau kita lihat yang disuruh dicetak komputer itu adalah fungsi gitu. Ini kan fungsi kan ya. Artinya fungsinya harus kita selesaikan dulu. Sama lah kayak kalau kalian misalnya print 5 tambah 3 kan bukan mencetak tulisan 5 tambah 3 kan, tapi si 5 ditambah 3-nya dioperasikan dulu, diselesaikan dulu berapa hasilnya 8, baru yang dicetak adalah 8 gitu ya. Bukan si usernya yang disuruh mikir 5 tambah 3 gitu ya, tapi kan dioperasikan dulu. Kecuali kalian pakai begini gitu kan ya, beda cerita. Oke, ini juga sama. Berarti ganjil genap bilnya harus diselesaikan dulu. Baru saya ngeprint gitu ya. Jadi genap ganjilnya apa? Ini artinya saya panggil fungsi ini kan. Sama kan nama fungsinya. Maka saya akan panggil ke sini gitu. Nah, ketika manggil dia mengirim argumen gitu ya. Yang manggil, yang nyuruh itu ngirim argumen bill. Berarti yang dikirim adalah isinya bill. Berapa isinya bill? 11 gitu. Maka dia kirim angka 11. Ngirim ke mana? Ngirim ke parameter gitu. Ini namanya parameter gitu. Cocoknya tipenya sama-sama integer. Berarti saya punya parameter ini dibuat variabel ya, istilahnya dia lokal juga gitu ya. Walaupun saya nggak taruh di kamus lokal gitu, tapi itu variabel lokal juga namanya n gitu. Isinya berapa? Ya ini sesuai dengan yang dikirim 11. Oke. Nah, kemudian saya jalankan nih algoritmanya.
Kalau misalnya n ini 11 ini mod 2 itu sama dengan 0, false kan? Tidak habis dibagi 2 ya. Maka saya masuk ke else gitu ya. Masuk ke else, ya udah dia nggak ngecek lagi kan, dia mengembalikan return ganjil. Apa itu return? Ingat, return itu artinya dia balik ke yang manggil. Tadi siapa yang manggil? Yang manggil ini kan, si ganjil genap ini gitu. Yang dikirim apa? Ini string ganjil. Ya, ganjil dikirim ke sana, ganjil itu ganjilnya jalan gitu, sana sampai ke sini. Artinya saya ini dulu. Ketika saya mengirim string ganjil ini, maka kan udah selesai nih ya tugasnya si fungsi genap ganjil, maka semua variabel lokal, parameter segala macam itu dihapus dari memori. Jadi ini sudah tidak dikenal lagi n, sudah tidak ada lagi n yang berisi bilangan 11 gitu. Dia masuk ke sini berarti nilai dari ganjil genapnya ini, nilai dari ininya itu adalah ini ganjil gitu. Itu nilainya itu gitu. Ya, karena kan tadi di returnnya itu. Terus disimpan di variabel Kak? Enggak, ini berarti sama aja saya ngeprint itu. Jadi ini karena ini nilainya ganjil, ini sama aja perintahnya jadi begini. Print, kan printnya belum ya? Tadi kan kembaliannya apa? Ganjil. Begitu. Jadi saya ngeprint ganjil gitu. Maka selesai yang ini gitu ya. Ada tulisannya ganjil gitu di layar. Oke? Terus saya hapus ya. Ini udah selesai. Salah. Sudah selesai yang ini ya. Yang print genap ganjil. Nah, sekarang kita mengerjakan yang ini kan. Print kita coba lagi. Berarti kita coba lagi gitu ya. Juga udah selesai. Terus input bill lagi gitu. Input bill yang merah kan ya. Billnya berapa ya? Sekarang misalnya 20 gitu ya. Maka ini sekarang isi billnya jadi 20 gitu. 11-nya ditimpa. Nah, kemudian kalian lihat ini sekarang beda nih. Saya nggak ngeprint nih. Tapi saya meminta komputer untuk masukkan dong nilai dari genap ganjil bill ini ke dalam variabel X gitu. Sini nih diisi ke sini. Terus ngapain? Berarti kita harus menyelesaikan genap ganjil bill dulu. Kan belum tahu nilainya gitu yang mau dimasukkan ke X apa. Maka si genap ganjilnya ini akan memanggil ini gitu. Ini ya. Kemudian apa yang dikirim? Yang dikirim adalah bill. Billnya isinya gitu ya 20. Berarti ini 20 masuk ke M. Jadi ada lagi nih si M gitu yang isinya sekarang 20 di-create lagi. Oh iya ya. Ini ya nggak harus di situ ya, sorry ya. Misalnya M-nya sekarang di sini gitu. Ini 20. Jadi nggak harus di tempat yang sama gitu maksudnya. Ya, karena dia ya baru aja gitu, ya random aja. Oke, integer. Nah, kemudian sama seperti tadi gitu. Apakah 20 mod 2 sama dengan 0? Yes, gitu ya, true. Maka return genap. Gitu. Jadi, sekarang saya lambat. Maka dia akan masuk ke if gitu ya. Berarti dia akan return genap gitu. Maka kalau ada tulisan return itu artinya dia balik ke yang manggil. Yang manggil ini tadi ya. Yang dikembalikan adalah genap gitu ya. Jadi ini sudah ada nilainya genap. Jadi sekarang X sama dengan genap ganjil bill ini sama seperti saya nulis gini, X genap. Nah, berarti variabel X-nya, mana tadi variabel X-nya? Ini diisi dengan genap gitu. Ya. Nah, sebelumnya itu berarti yang ininya hilang ya, karena tadi udah return itu berarti semuanya ini di dealokasi. Jadi ini hilang. Gitu. Nah, terus kalau X-nya udah isinya genap, ya udah terus ini udah selesai berarti kan. Nah, terakhir saya print X. Isi X apa? Genap. Terus udah end program. Mudah-mudahan kelihatan ya ini kacau. Selesai gitu. Ya.
Oke, kira-kira seperti itu kalau kita trace dari fungsi genap ganjil yang ada di slide. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami contoh sederhana ini. Kita kembali lagi ke slide ya. Jadi selanjutnya di slide ini ada keterangan atau penjelasan terkait khusus parameter tadi, gitu ya. Jadi parameter ini adalah kumpulan variabel, tadi sih variabel tuh ya, yang dideklarasikan pada header subprogram gitu. Jadi yang namanya parameter itu yang ada di header ini subprogram. Oke. Ya. Mana header subprogram? Header subprogram ya ini gitu. Jadi variabel yang ada di header subprogram ini namanya parameter gitu ya. Oke. Nah, kemudian tujuannya adalah sebagai media komunikasi antara yang manggil dengan subprogramnya gitu ya. Tadi kan ini kan ketika si program utamanya, si bosnya itu nyuruh gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian mau mengasosiasikan program utama tuh kayak bosnya gitu ya, dia malas mikir, jadi dia nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Dia kerjanya banyak, dia mikirnya tuh malas mikir yang perintil-perintil begitu gitu. Jadi mikirnya pengennya yang lebih besar gitu kan, bos kan gitu. Nah, jadi dia akan meminta anak buahnya untuk mengerjakan. Nah, salah satu anak buahnya itu adalah fungsi genap ganjil ini gitu ya. Nah, sebagai media untuk ya tadi menampung misalnya bosnya ngasih apa gitu ya. Nah, itu ini sebenarnya di parameter sini gitu ya. Oke. Tujuan sebagai media oke. Terus berdasarkan cara atau letak penulisannya, parameter dibagi menjadi yang tadi sebenarnya ada yang namanya argumen, ada yang namanya parameter gitu. Ya, parameter yang namanya benar-benar parameter itu di sini ditulisnya sebagai parameter formal gitu. Jadi secara formal tuh sebenarnya diperkenalkannya di sini gitu ya. Pokoknya pada saat pertama kali mendeklarasikan fungsi. Ada lo yang namanya n gitu ya. Itu adalah parameter formal. Nah, sementara ketika dia dipanggil kan si genap ganjil ini kan bos itu kan punya bawahan kan untuk dipekerjakan dong. Jadi pasti kan dipanggil gitu. Ngapain dia nge-hire orang terus orangnya suruh tidur aja gitu, suruh diem aja kan enggak gitu kan. Pasti kan disuruh mengerjakan sesuatu. Nah, ketika dipanggil, ketika disuruh mengerjakan sesuatu, maka si bosnya ini, si program utamanya itu akan ngasih parameter juga sebenarnya namanya parameter aktual gitu. Nah, itu yang disebut sebagai argumen. Ya. Jadi tidak ada argumen, ada parameter. Kalau disebut parameter itu sebenarnya parameter formal. Nah, ternyata ada lagi gitu berdasarkan fungsinya. Kalau ini kan cuma letak penulisannya aja. Kalau aktual itu berarti di mana? Di program utama pada saat manggil. Sementara kalau sebenarnya nggak harus di program utama ya, tapi argumen ini pokoknya saat manggil gitu ya. Nah, sementara kalau parameter gitu ya formal itu adanya di subprogramnya gitu ya, di header subprogramnya. Nah, tapi ada juga fungsinya gitu ya. Jadi parameter tuh secara fungsi itu bisa dilihat sebagai dia parameter input sama parameter input output. Nah, tadi kan kita sudah ceritanya tuh fungsi sebenarnya ya. Nah, kalau parameter input output itu tuh untuk prosedur ya. Yang ini sebenarnya adalah materi di minggu kelima gitu. Makanya ini saya hold dulu, nanti kita akan cerita di materi untuk minggu kelima gitu ya, terkait prosedur ya. Jadi sekarang mah ingat-ingat aja kalau misalnya parameter input, tadi kan input ya kalau di fungsi ya. Kan read kan, baca bilangan input dari user kan ya. Input untuk mengecek dia tuh genap atau ganjil sih gitu ya. Nah, makanya kalau di fungsi itu hanya menerima input, makanya dia mah yang nggak ditulis macam-macam sih, maksudnya nggak dibilang bahwa ini adalah parameter input, yang ini output, enggak gitu. Karena semua parameter yang ada di fungsi itu adalah parameter input. Jadi nulisnya ya kayak tadi aja, tidak ada yang berubah. Oke. Next, parameter aktual dan formal harus berkorespondensi satu-satu. Artinya apa? Artinya jumlah parameter harus sama dong, ya. Jadi misalnya ini jumlah parameter ada berapa? Jumlah argumennya ada berapa? 1. Di sini yang nerima jumlah parameter ada berapa? 1, gitu kan? Cuma ada 1 kan?
harus sama. Oke. Kemudian urutan dan tipe data juga harus sama. Nah, urutan ini kalau lebih dari satu ya, tapi kita lihat dulu tipe data. Tipe datanya harus sama. Iya dong, gitu. Dia ngirimnya integer, ya di sini parameter harus nyiapinnya integer gitu. Ya. Jadi algoritma build dan algoritma tipe data build dan tipe data n itu harus sama. Sama-sama integer kan ya? Sama. Oke. Kalau urutan ini kalau lebih dari satu, misalnya fungsi genap ganjil tuh parameternya tuh bukan cuma n, tapi misalnya ada state misalnya gitu ya, n integer terus sama state string gitu. Misalnya ada dua. Maka ketika dipanggil, ketika bosnya manggil itu ngirimnya harus build gitu ya, integer sama misalnya di sini ada namanya apa, status gitu ya, yang tipenya apa string tadi kan ya. Ini status gitu. Ya, ini integer masuknya ke n, ini status state, nanti masuknya ke state string. Harus sama urutannya. Jadi nggak boleh pas manggil misalnya status koma build gitu. Jadi nanti kan jadi string koma integer gitu ya, nggak boleh. Oke, dia urutannya harus sama, tipe datanya harus sama. Kemudian nama variabel pada parameter aktual argumen dengan parameter formal itu boleh beda. Kayak tadi lah ya, yang ini namanya build, yang ini namanya n gitu. Boleh kan ya? Boleh berbeda, artinya sama juga boleh. Semua parameter pada function itu adalah parameter input gitu. Sehingga kita tidak perlu penulisan khusus, jadi sama seperti tadi. Tapi penulisan parameter pada prosedur itu diberi label sebelum variabel parameternya. Kalau input itu in, kalau output input output in out gitu. Atau kalau output ya out saja berarti gitu ya. Boleh nggak ya? Ini soalnya contohnya cuma in sama in out gitu. Oke. Apa tadi? Prosedur ini saya tidak akan jelaskan dulu, tapi kira-kira gitu ya, kalau tadi nulisnya kayak gini gitu ya. Nah, terus di sebelum n-nya itu ada misalnya n itu input ya. In, n, integer gitu aja. Integer. Udah gitu aja. Jadi cuma nambahin label di depannya untuk kasih tahu bahwa ini variabel input, yang ini variabel output gitu ya, input output gitu ya. Oke, itu nanti aja. Oh ini ada nih ya. Jadi kalau di prosedur kalian perhatikan, nih, cuma ditambah ini aja. Gitu ya. Jadi in sama in out berarti ya. Oke. Nah ini contoh kalau misalnya nggak ada output juga boleh-boleh aja. Jadi dua-duanya in tuh boleh. Oke. Gitu ya. Harus berkoresponden satu-satu. Coba kita lihat ya. Kita lihat di pemanggilan. Oke. Misal ya, ini cuma contoh pemanggilan aja, jadi sebenarnya nggak masalah mau prosedur ataupun fungsi. Oke, kalau saya bikin ini lagi, lihat kamus, saya punya angka, gitu ya. Sama satu lagi nama, saya di sini, gitu ya. Nah, kemudian angka sama nama ini ceritanya sudah ada isinya. Jadi itu ada proses read, ada apa gitu ya, titik-titik itu pokoknya udah ada aja. Misalnya angkanya berapa dong? Angkanya 30, terus namanya misalnya kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama ini aja. Bilangan gini. Sorry. Ini deh. Jangan 30 deh. Oke. Misalnya kasih angkanya 2. Ini nama ya. 2 gitu kan string ya. Oke, misalnya gitu ya. Ini kan integer ya, satu string. Let's say isinya begitu. Nah, sekarang kita lihat cetak nilai. Cetak nilai ini apa? Cetak nilai ini adalah cetak nilai ini memanggil fungsi prosedur ya di sini ya. Nilai gitu ya. Cetak nilai sama tuh kan ya. Nah, kemudian kalian lihat argumen pertamanya adalah nilai. Argumen keduanya adalah teks. Kenapa salah? Bu, kenapa salah? Ini kan benar dong. Pas dia manggil, ini kan nilainya akan masuk ke sini,
teksnya masuk ke sini gitu. Kenapa kok salah? Salah karena yang dikirim itu bukan nilai, bukan teks gitu. Yang dikirim apa tadi? Yang dikirim adalah isi dari variabel nilai dan isi dari variabel teks. Isi dari variabel nilai apa? Kan tetot gitu ya. Nggak ada variabel nilai, adanya variabelnya angka sama nama gitu namanya. Makanya kan ini variabelnya nilai sama teks. Loh itu bahkan dicetak nilai, bahkan saya belum bikin gitu di sini orang pas manggil aja udah salah kok gitu. Jadi bahkan belum sempat ngejalanin cetak nilai dia udah salah nih karena nilai ini sama teksnya nggak ada di sini. Gitu. Makanya dia salah gitu ya. Kemudian yang kedua ya sama problemnya. Tidak ada variabel teks ataupun nilai di program coba prosedur. Di program utama nggak ada. Oke, kita lihat yang ketiga. Cetak nilai angka, koma, nama. Ya, jadi angka ini masuk ke nilai, nama ini masuk ke teks. Angkanya tipenya apa? Integer. Oke. Nilainya tipenya apa? String. Oke. Match berarti. Gitu ya. Jadi kalau di sini saya ada nanti variabelnya kalau berhasil gitu ya manggilnya ini namanya nilai, ini namanya teks gitu, tapi itu punyanya prosedur gitu. Nanti kalau misalnya dia udah n prosedur gitu, ini kan nggak ada return ya karena prosedur. Ya udah ini nanti kedua ini akan hilang gitu. Ya ini dua, yang ini dua. Ya, karena kan dikirimnya gitu ya, yang angka ini dikirimnya ke sini gitu ya. Jadi dua gitu. Kemudian yang nama ini tulisan dua gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Contoh yang selanjutnya adalah lihat nih. Ini kan udah ya oke ya. Yang contoh selanjutnya adalah saya panggil lagi cetak nilai. Argumen pertama adalah 1000. Ini masuknya kemana? Ke sini. Match enggak tipe datanya? Match kan, sama-sama integer gitu. Maka isinya in mana? Oh, kok isinya in? Isinya nilai mana? Ini itu adalah 1000 gitu. Oh, sesuai dengan yang dikirim aja. Ini kan ngirimnya dia 1000, tapi langsung konstanta aja gitu ya, literal. Nah, kemudian yang kedua adalah argumen kedua yang dikirim adalah string hai kalian gitu. Masuknya ke teks. Match enggak tipe datanya? Match gitu. Jadi yang dicek itu sebenarnya tipe datanya. Ya, sama-sama string kan? Berarti ini tulisannya hai kalian. Boleh gitu. Benar. Oke, itu boleh. Selanjutnya. Oke, nggak usah hapus-hapus memori ini ya. Mudah-mudahan kalian udah paham ya. Pokoknya kalau keluar dari prosedur, sebenarnya hijau-hijau itu dihapus. Nah, sekarang ini tadi ini udah. Sekarang ini nih, kenapa nih salah? Cetak nilai, lihat, 3,14. Ini masuknya kemana? Ke nilai kan? Loh kan sama-sama angka nih, Bu. Tapi dia nyiapinnya integer. Yang dikirim bilangan real, maka salah. Gitu. Jadi saya nggak usah ngecek yang namanya. Oke, jadi salah ya. Terus, selanjutnya. Yang ini benar nih. Oh iya benar. Kenapa? Karena argumen pertama yang dikirim adalah integer. Argumen kedua yang dikirim adalah algoritma gitu. Jadi parameternya cocok gitu data. Udah gitu aja. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini sebenarnya menerangkan yang sudah tadi divisualisasikan di papan tulis. Ya. Jadi kalian silakan dibaca sendiri gitu ya. Bahwa ketika saya memanggil fungsi gitu ya, itu saya bisa assign hasil kembaliannya ke variabel, gitu ya. Bisa juga di print gitu ya. Bisa juga kalau kalian perhatikan lihat
Bisa juga saya lakukan penjumlahan misalnya. Tapi ini kalau sebelah sininya juga bilangan ya. Kalau yang sebelah kirinya tadi tulisan genap ganjil ya nggak bisa genap ditambah 10 gitu. Jadi bisa gitu ya, saya bisa lakukan itu. Oke. Mungkin ini sama persis dengan ini sama persis dengan algoritma yang tadi sudah kita buat di papan tulis ya. Jadi disimpan di variabel gitu. Jadi nggak langsung return genap, return ganjil gitu enggak gitu ya. Tapi dia simpan di dalam satu variabel namanya hasil. Nah, ini prosedur ya, jadi saya tidak akan jelaskan dulu gitu ya. Saya akan lewat dulu, tapi di sini hanya akan memperlihatkan ini nih, bahwa kalau mau lebih bagus lagi gitu ya, mau lebih lengkap lagi, itu di antara di bawahnya tulisan subprogram ini, baik itu prosedur maupun fungsi, itu kita supaya jelas gitu ya, kita akan tulis yang namanya ini state gitu ya, initial state sama final state. Initial state itu adalah keadaan ketika dia pertama kali masuk ke prosedur atau fungsi ya program gitu ya. Final state itu adalah keadaan ketika kita keluar dari subprogram. Ya, jadi misalnya contohnya ini ya prosedur genap ganjil. Bilangan initial state-nya adalah bilangan positif n telah terdefinisi gitu. Jadi n ini udah ada. Kemudian final state-nya variabel hasil itu berisi string genap jika n adalah bilangan genap dan dia berisi ganjil jika n adalah ganjil. Bu, ini kok nggak ada return-nya sih, Bu? Ini beda, ini prosedur soalnya. Nah, nanti kita bahas di video sendiri gitu ya. Kita sekarang fokus fungsi dulu saja. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya off dulu. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.